Selamat siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2030303109, kelas C, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi. Siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Tugas mereview buku ke-12 dengan judul buku Berkomunikasi Citra Nasional Melalui Pengembangan dan Diplomasi. Sebelum saya presentasikan, saya akan menjelaskan sedikit tentang isi buku dan saya akan memparodikan tentang isi buku tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit tentang isi buku yang sudah saya review. Komunikasi berperan sebagai alat untuk mencapai perubahan yang ditentukan, serta cara di bawah berdiri wacana terlibat dalam proses ini. Bidang pembangunan komunikasi telah bergeser dari penekanan pada efek komunikasi kampanye untuk memperhatikan proses, dan banyak ulama mengadvokasikan pendekatan partisipatif dan dialogis serta pengenalan konteks. Konteks itulah yang memungkinkan kita mengeksplorasi politik kampanye. Buktinya ditentukan melalui ekonomi, alokasi, sumber daya, serta kontra urutan kerjasama pembangunan, khususnya lintas negara. Secara historis, pengertian pembangunan dipandang sebagai interventilasi negara-negara kaya di wilayah negara-negara tersebut. Sumber daya yang relatif itu lebih sedikit. Setelah Perang Dunia Kedua, development komunikasi muncul sebagai strategi bantuan asing yang dirancang oleh Nordem dan institusi Barat untuk mempromosikan modernisasi di antara yang kurang kaya. Pendekatan awal diartikulasikan oleh Daniel Lerner, Wilbur Sherman, dan lainnya, menganjurkan promosi media menuju modernisasi. Menurut para ulama tersebut, melalui perhatian individu, berita yang dimediasi maupun fiksi, konsumen akan menjadi lebih modern, yang berarti kapitalis dan cenderung demokratis dan konstituen. Demikian penjelasan singkat tentang isi buku yang saya akan parodikan. Berikutnya saya akan memparodikan tugas tersebut. Selamat menyaksikan. Weh, anak teladan, lu buat apa nih? Dari tadi lu lihat-lihat nih kayak sibuk dan buku dan laptop dong nih. Hai, anak teladan apa lah? Sonda, beta ada kerja, beta tugas kuliah yang sebegini banyak nih. Tugas terus kayak jadi anak kuliah nih kayak susah tugas kita banyak pusing tuh pasti. Kalau bilang jadi anak kuliah tuh susah, memang sih susah, tapi kan lu kan kalau mau kejar lu cita-cita tua pasti akan banyak kesusahan yang lu hadapi. Jadi sebisa mungkin lu harus tetap tenang meskipun banyak kesusahan yang akan lu hadapi. Iya sih. Mau ngomong lu ada kerja tugas apa nih? Tugas mingguan, tugas mereview buku begitu. Buku tentang apa tuh? Itu buku penjudul tuh Berkomunikasi Citra Nasional Melalui Pengembangan dan Diplomasi. Yang ke mana? Coba lu jelaskan ke beta tentang itu buku. Oke, beta jelaskan nih. Komunikasi pembangunan juga dikenal sebagai perkembangan komunikasi dan komunikasi untuk perubahan sosial, mempertanyakan masalah kelas, budaya, konteks, dan kekuasaan dalam urutan untuk mengeksplorasi peran pengetahuan yang dimediasi dalam intervensi strategis menuju perubahan sosial yang diprakarsai oleh institusi dan komunitas. Yang terpenting, bidang itu mencakup komunikasi untuk pembangunan, tentang pengembangan dari pembangunan, dan karenanya menelusuri isu-isu sentral kekuasaan dan pengetahuan. Tidak hanya untuk itu,
Manfaat mengembangkan masyarakat atau komunikasi untuk pembangunan, tetapi juga sebagai wacana dalam komunitas pembangunan, komunikasi tentang pembangunan, dan komunikasi terhadap stakeholder dan pushholder atau komunikasi dari pengembangan. Komunikasi pembangunan juga dikenal sebagai komunikasi untuk perubahan atau komunikasi untuk sosial perubahan, mengacu pada penerapan strategis teknologi komunikasi dan proses untuk mempromosikan sosial perubahan. Seringkali didanai melalui agen-agen kaya dan diterapkan di negara-negara sumber daya keuangan yang lebih sedikit. Sedangkan asal lapangan dilacak ke penelitian pasca Perang Dunia Kedua, pada efek media massa, pada pengalaman modernitas atau berbasis pasar demokrasi liberal di negara-negara dunia ketiga. Dari waktu ke waktu, pendekatan kritis untuk komunikasi pembangunan telah menarik perhatian ke masalah hubungan kekuasaan implisit bermain di lanskap pembangunan. Secara khusus, panggilan Karen Wilkins untuk mempertimbangkan komunikasi tentang pembangunan atau aspek diskursif sebagai kapasitas untuk membentuk konteks di mana masalah dan solusi ditentukan. Selanjutnya yaitu tentang kemitraan negara masyarakat sipil dalam bantuan internasional dan diplomasi publik. Pembangunan internasional dan diplomasi publik memiliki kompleksitas dan hubungan yang saling berhubungan. Diplomasi publik adalah alat politik. Negara terlibat dalam kegiatan diplomasi publik dengan harapan mengelola lingkungan internasional. Dengan kata lain, ada tujuan yang melekat untuk berkontribusi pada pencapaian untuk tujuan kebijakan luar negeri. Pembangunan internasional di sisi lain diarahkan untuk memberikan pengetahuan kepada negara-negara tersebut dan sumber daya untuk membantu negara berkembang, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kapasitas mereka untuk memberikan layanan dasar bagi warganya, dan akhirnya untuk mencegah konflik. Tujuan ini memprioritaskan kebutuhan negara penerima bantuan di atas praktisi negara. Sedemikian rupa sehingga praktisi pembangunan berpendapat itu bantuan pembangunan harus mencoba untuk tetap anonim. Itu tujuan utama pembangunan internasional adalah untuk memastikan perkembangan negara itu untuk membangun infrastruktur yang diperlukan agar memenuhi kebutuhan masyarakat mereka. Kampanye pembangunan internasional yang berhasil membantu negara mengembangkan kapasitas mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dulu kita melihat pembangunan internasional sebagai alat diplomasi publik dan mulai branding proyek, pengembangan, dan logo atau slogan. Tujuan pembangunan kehilangan prioritasnya menjadi lebih penting untuk mempromosikan sumber bantuan daripada mengembangkannya kapasitas internal negara. Namun, terlepas dari dilema yang melekat ini, diplomasi publik dan bantuan internasional masih berjalan seiring waktunya. Negara melihat pembangunan internasional sebagai platform yang layak untuk diajak terlibat dalam publik. Demikian video parodi singkat dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.